Tak berdiri menghormati firman. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai dengan 26. Mazmur 37 ayat 23. Presiden worship boleh duduk. Thank you so much. Kalian juara hari ini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Terus, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, terakhir ayat 6, ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya, tepuk tangan buat firman Tuhan. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Shalom. Senang kembali bisa berjumpa dengan saudara. Thank you yang sudah ke New York kemarin. Saudara, apa yang kita alami kemarin di New York itu betul-betul luar biasa. Ya, hadirat Tuhan begitu kuat. Kita merasakan semuanya. Intinya hanya satu, supaya kita semua makin hari makin mengasihi Tuhan. Amin, makin cinta akan Tuhan. Kita ibadah ini untuk apa? Kita ikut kul menara doa untuk apa? Supaya hidup kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari kita makin mencintai Tuhan. Kita harus tahu Tuhan punya hati itu apa. Tuhan senang itu apa. Tuhan senang kita itu sebagai anak-anak, sebagai murid. Apa sih yang Tuhan ingin, Tuhan senang kita lakukan? Hanya sederhana saja. Dia mau supaya kita nurut aja. Saya punya anak cuma satu. Dan saya sayang kepadanya. Karena setiap kali saya suruh apa, dia lakukan. Setiap kali saya mau suruh apa, dia lakukan. Dan sopan. Kalau saya panggil, ya papi, baby, ya papi. Kalau saya teks, ya papi, thank you papi. Jadi saya itu bersyukur kepada Tuhan. Why? Karena papa contoh sopan sama dia. Saya kasih contoh yang baik kepada dia. Kalau dia dari sekolah, saya antar sekolah, saya doakan. Doakan di mobil, takut Tuhan, berhikmat, pandai, bijaksana, mengasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jadi setiap hari, jadi seperti firman Tuhan kan kasih tahu kepada anak-anakmu, waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, kasih tahu firman Tuhan kepada mereka. Nah, Tuhan, anak saya sebagai contoh bahwa saya sebagai orang tua senang. Dia melakukan apa saja, dia selalu bertanya sama saya. Papi, saya mau pergi sama teman ini, teman A, teman B, teman C. Boleh? Berapa lama? Sekian. Nanti papi jemput ya. Of course, saya akan jemput. Dan saya bilang, kamu enggak usah naik subway ya. Nanti naik Uber saja. Ya papi. Jadi orang tua senang sekali dengan anak seperti itu. Kenapa? Karena orang tua lebih kasih contoh. Nah, Yesus Tuhan datang kepada kita sebagai murid-murid. Dia ajak, dia bilang, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28-29. Aku berikan kelegaan, I give you rest. Aku berikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, itu firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, berarti kita dalam ada kuk. Masih ingat kuk, nah? Kalau sapi membajak itu ada kuk. Pikulah kuk yang kupasang, berarti kita hidup itu ada kuk. Tetapi kuknya ringan, kata. Pikulah kuk yang kupasang, belajar, aku senang belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut bukan gemulai saudara ya. Lemah lembut artinya punya karakter. Ya, tidak, itu lemah lembut. Kalau katakan ya, tidak, nggak usah berdusta, nggak usah miring-miring, nggak usah pura-pura. Itu lemah lembut. Aku nih lemah lembut dan rendah hati, kata firman Tuhan. Apalagi dia bilang, rendah hati dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Saudara, kemarin itu saya jujur, sudah lama saya nggak puasa lama. Tahun-tahun kemudian saya itu puasa itu kemarin. Puasa sih oke. Tapi waktu pengurapan itu kayaknya roh, jiwa dan tubuh itu kayaknya dituangkan semua waktu itu. Sehingga hadiratan begitu kuat. Selesai pengurapan lemes. Jadi saya duduk mau buka puasa. Mereka sudah tahu saya punya makanan, sudah ada buah, ada lemon, ada madu, semua di situ. Saya duduk, saya bilang, Holy Spirit, please help me. Roh Kudus, please kuatkan saya. Roh Kudus, I love you. Saya dijamat, saya nangis. Lagi makan. Saya nangis. Jadi momen itu, saya teringat, baru diingatkan sekarang bahwa Yesus pada waktu di Getsemani, masih ingat dia bilang, Bapa, jikalau mungkin cawan ini ambil, biar engkau ambil. Karena apa? Hatiku merasa sedih seperti mau mati rasanya. You bisa bayangkan tekanan yang menekan dia, keringatnya seperti titik-titik darah. Nah, aku kan cuma seperti itu, tapi Yesus memikul dosa umat manusia dari dunia ini, tekanan yang dia hadapi. Tapi di situ dia bilang, Bapa, dia panggil Bapa, kuatkan aku. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, jadi kita belajar sesuatu ya, hati Tuhan itu senang itu kalau ada apa-apa ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. He's real, dia hidup, dia nyata, maha hadir. Allah yang sama ada dengan kita. Jadi kita sebagai orang percaya belajar sesuatu bahwa dia itu hidup. Dia dahsyat, ajaib. Dan datang kepada kita. Makanya belajarlah padaku. Belajar apa? Rendah hati. Kemarin ketemu orang, Pak, thank you firman Tuhan bagus sekali. Tapi untuk belajar rendah hati, Pak, kayaknya susah ya. Dia bilang, aduh, saya kayaknya susah ya Pak. Dia suka drive Uber sama bepergian kemana-mana. Drive itu susah ya. Saya bilang memang secara akal susah. Tetapi kalau engkau minta Roh Kudus, kita bisa. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa rendah hati. Dan ingat, rendah hati bukan tunduk sama orang. Itu terima kasih. Tapi rendah hati adalah karakter yang Tuhan minta kepada kita. Belajar say sorry. Thank you. Maafkan saya. Itu rendah hati. Accept it. Ampuni, saya mengasihi kamu. Saya ampuni kamu. Nah, itu salah satu karakter Tuhan. Belajar padaku. Karena apa? Kasihnya. Kenapa Tuhan itu kasih pesan untuk kita harus bangkit dari terang? Karena tahun-tahun yang sudah begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita jadi susah, stres, depresi, dan don't know what to do. Gak tahu mau buat apa. Tapi biar tahun ini Tuhan bukakan kepada kita satu rahasia untuk kita bangkit. Prepare your heart, persiapkan hati. Ya, apa? Berkorban. Berkorban. Saudara mungkin melihat pengurapan yang dahsyat. Berkorban, salah satu itu puasa, berdoa,
puasa. Pak, saya puasa itu gak makan pagi langsung bunyi-bunyi perut ya. Gimana Pak ya? Normal. Kalau gak bunyi ya gak normal. Pak, saya kalau puasa makan sehari kayaknya capek rasanya. Kepala kayaknya pusing. Itu yang gak normal. Kalau kepala pusing gak normal. Sekarang kalau puasa, you punya pikiran di mana? Kalau kamu puasa itu tahan lapar, ya sakit. Gak bisa. Tapi kalau kamu puasa, minta kekuatan Tuhan, Roh Kudus, saya mau puasa supaya saya itu melepaskanku, mau mengasihi engkau lebih lagi, mau cinta Tuhan lebih lagi, mau melakukan kehendak-Mu lagi. Saya minta urapan-Mu ya Tuhan. Itu kamu mampu puasa. Saya mau minta urapan Tuhan, saya minta pesan Tuhan. Tuhan saya mau puasa ini, saya minta jiwa-jiwa please, jiwa-jiwa pengerja-pengerja, cabang-cabang akan datang Tuhan. Tolong ya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa datang dalam pengurapan. Kasih pesan visi-visi Tuhan. Saya mau puasa visi. Nanti pada waktu you ngomong itu, tiba-tiba nggak ingin makan lagi. Karena itu tujuan untuk you puasa. Kalau engkau mungkin tidak perlu pengurapan rayuan, tapi rumah tanggamu, Tuhan saya rindu rumah tangga saya ada pemulihan. Puasa itu adalah korban yang kita kasih sama Tuhan. Saya sedang mengurus surat, Tuhan saya minta mujizat. Engkau hakim yang adil, hakim di atas segala hakim. Engkau yang punya Amerika. Saya minta, saya suka granted surat. Itu sentuh hati Tuhan. Kalau kita itu berkorban, puasa. Karena saudara yang dikasih Tuhan ya, kadangkala makanan itu membuat kita rusak hidup kita. Cara pikir itu gara-gara makanan. Makan sembarangan, hidup gak karuan, akibatnya kita sakit. Sudah sakit minta tolong Tuhan, tolong sembuhkan. Malaikat bilang, lu yang goblok, lu yang salah, minta tolong sama gue. Jadi kita itu belajar, saudara, supaya kita itu sebagai orang percaya itu smart. Makanya minta hikmat. Salah satu orang berhikmat, masih ingat Salomo? Dia minta hikmat karena tahu nggak? Salomo itu salah satu dia berdoa dan memiliki hikmat. Pada waktu Tuhan menampakkan diri, kemudian Tuhan bilang, apa yang kau pingin? Wah, luar biasa. Masih ingat dia minta apa? Tuhan, terima kasih kalau saya ini menjadi raja menggantikan ayah papaku Daud. Terima kasih bagaimana Tuhan saya memimpin umat yang banyak ini. Memimpin umat yang banyak, berikan saya hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin umat-Mu ini. Kemudian Tuhan bilang, karena engkau tidak meminta supaya musuh-musuhmu dibunuh, tidak meminta kekayaan, kehormatan. Aku akan berikan kamu hikmat, bahkan kekayaan aku akan berikan kepadamu. Siapa tuh hikmat? Hikmat adalah hikmat Tuhan itu sendiri. Masih Amsal pasal 3 dikatakan, mintalah hikmat. Amsal pasal 8, mintalah hikmat, dia akan berikan kepada kita. Nah salah satu hikmat yang kita minta adalah supaya kita itu kuat, belajar untuk berkorban, berpuasa. You tahu pada waktu Tuhan kasih firman sama dia, Alkitab menulis dia itu kasih 1000 kambing domba dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menerima mujizat Tuhan, orang yang bisa mendengar suara Tuhan, hatinya itu gak tahan untuk berkorban. Dia senang berkorban. Pada waktu pentabisan bait Allah, Alkitab berkata tidak terbilang banyaknya kambing domba yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah di tahun ini saudara, Tuhan mau supaya cara pikir kita, cara hidup kita dirubah. Siapa Tuhan kita? Siapa Allah kita? Yang kita bisa angkat tangan. Yesus engkau baik. Are you sure you mengalami kebaikan Tuhan? Ada gambar coba gambar tentang salib Yesus di gambar kecil aja di situ saya kasih lihat tentang. Are you sure engkau mengasihi Tuhan? Mari lihat saudara ya.
Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan ya, dia selalu akan terbayang, teringat tentang pengorbanan Kristus. You mau buat dosa, ingat ini. You mencuri, ingat ini. Hidup yang gak karuan, ingat ini. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Betapa dalam, masih ingat Paulus bilang, betapa dalam, betapa lebar, betapa panjangnya, betapa tingginya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat kasih Tuhan. Jadi pada saat-saat you lemah, ya cuma bisa nangis panggil sama Tuhan, Tuhan thank you. Saya memang gak bisa sendiri, saya gak bisa sendiri Tuhan. Saya tahu Engkau berikan kekuatan. Belajar untuk I love you Lord. Say it. You lagi drive mobil sendiri, say it, I love you. Pandang sesuatu dimanapun, indah atau apa, Tuhan Engkau besar ya Tuhan. Kau dahsyat, I love you Lord. Jadi hatimu itu selalu dekat dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Makanya tadi ada katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu mencintai kita. Saudara, aku sendiri gak tahu, aku bisa ada di New Hampshire, aku juga gak tahu. Tapi Tuhan itu baik, memang sayang sama saudara di sini semua. Saudara, kalau secara fisik gak bisa. Kenapa saya kasih itu jam 5? Karena malam itu juga mau tidur itu capek banget. Secara fisik capek banget. Tapi saya dibangunkan Tuhan masih jam 4 sudah dibangunkan. Dalam hati Tuhan kepagian gitu. Tapi karena saya sudah komit pada bangun sehat, seger. To God be the glory. Sehat, seger. To God be the glory. Puji nama Tuhan, berarti Tuhan izinkan untuk datang. Berarti Tuhan sayang kepada kita semua. Untuk dengar firman Tuhan. Tetap connect mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin, amin, amin. Kemudian yang kita belajar yang kedua adalah, ingat kekuatan itu datang dari Tuhan. Sakaria 4 ayat 6 bilang begini, bukan kuat dan gagahku, tapi oleh rohku. Kata firman Sakaria. Sakaria itu di mana ya? Sakaria 4 ayat 6. Bukan di Manado ya, bukan ya. Sakaria 4 ayat 6. Dikatakan bahwa bukan kuatku tapi rohku. Kata Tuhan, bukan kuat gagah kita, tapi oleh roh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tip satu sama saudara ya. Setiap hari pasti capek. Capek omongan orang, capek kerja, capek diomelin, capek apa saja. Pasti capek. Dengar ini capek, masalah ini capek. Aduh capek lagi, gara-gara dulu capek. Iya kan, apa aja. Dengar sesuatu, pekerjaan semua bisa membuat kita capek. Tapi don't ever say capek. Jangan keluar dari mulut ini, kita capek. Pada waktu you ngomong, itu terjadi terus. Pada waktu di dalam keadaan apa saja, belajar thank you Lord. Saya mengucap syukur dengan kejadian ini. Coba you lakuin itu. Apa aja. Jangan langsung marah, kesel. No. Sudah. Tuhan, di balik semua ini ada rencanamu yang indah. Itu belajar itu film. Jadi jangan keluar, aduh saya enggak. Atau gini. Tiba-tiba, oh enggak bisa ya. Coba mikir dulu, pakai otak sedikit. Supaya tenang. Minta Tuhan. Contoh. Pak Andi bilang, Pak jadi datang enggak? Saya enggak bilang enggak, atau enggak bilang yes. Saya bilang, nanti keputusan pagi. Jadi artinya apa? Berdoa biar Tuhan juga dengar. Yang dengar tuh Tuhan. Tuhan juga yang menuntun langkah. Iya kan? Kalau saya itu tidak bisa bangun pagi, berarti tidak ada di sini. Karena saya nggak pakai wake up call. Tetapi Tuhan bangunkan dan saya sehat. Berarti Tuhan mau saya harus datang. Jadi obedience
ketaatan adalah kekuatan kita. Tepuk tangan buat firman Tuhan, tepuk tangan pada. Obedience adalah kekuatan kita. Belajar untuk kita taat saja. Kemudian penting banget saudara. Untuk kita juga lebih mengasihi Tuhan pada waktu kita worship. Sembah Tuhan, sembah Dia sungguh-sungguh dari hati yang hancur, hati yang benar-benar mencintai Tuhan, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan sembah Dia. Dia tidak ada tapi secara mata tidak, tapi Dia ada dengan kita. You tahu di Solo, Klaten di Jawa, untuk orang bawa makanan, kasih makanan kepada raja, itu berlutut dan gak boleh lihat untuk datang kepada raja kasih makanan. Imagine that. Untuk rasa hormat kepada raja. Itu di Indonesia, tidak mungkin, di Amerika impossible like that. Tapi itu sikap hati, rasa hormat. Nggak boleh lihat raja loh, itu pelayan. Nah kita hadir di sini raja di atas segala raja. Rasa hormat kita datang menyembah Tuhan. Apa susahnya sih kita angkat tangan sembah Tuhan? Apa susahnya kita keluarkan mulut kita untuk bahwa Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Apa susahnya sih? Nah saudara ini kasih Tuhan, jadi sikap hati seperti itu, obedience, penyembahan kita. Itu menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidup kita. Tidak ada orang penyembah-penyembah itu hidup miskin. Tidak ada. Semua itu diberkati oleh Tuhan. Nah jadi kita sebagai orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ini firman yang seringkali kita abaikan. Ingat, tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun ini makanya masih ingat Raja Wali berapa bulan yang lalu kita bahas tentang kekuatan yang Raja Wali. Dan Tuhan bilang apa? Kekuatan seperti burung Raja Wali. Dia mengatasi badai tapi dia tetap naik. Nah harusnya kita seperti itu. Mungkin kalau bertanya, Pak waduh saya dihina, saya dimaki orang. Normal. Itu normal. Saya bilang sama Pak Niko. Saya bilang, Pak, ini peperangan rohani. Dia bilang, ya. Kadang-kala tuh enggak, peperangan rohani itu enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi saya selalu lihat ya, setiap kali badai datang, masalah itu datang, sebentar lagi dia diangkat oleh Tuhan. Sekarang masalahnya, kita kuat enggak? Berarti naik level. Jadi dalam proses badai itu datang, lihat saya baik-baik. Pada saat badai itu datang, kemudian dia itu kuat. Pada saat kuat, apa yang dia berbuat? Spend time lagi. Terus sembah Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Terus agungkan Tuhan. Terus baca firman dan lakukan firman. Taat dan taat dan taat dan taat terus. Setiap sampai kita dipanggil pulang. Satu-satunya hamba Tuhan yang sudah umur 75 tahun berkata, saya berapi-api untuk Tuhan. Wih, ada orang umur 50 udah mau pensiun. Tampeleng kalau begitu orang begitu. Umur 7 masih berapi-api. Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu juga dengan pemimpin. Saya dengan beliau itu ya baik ya. Tapi dia juga tahu bahwa saya berkorban. Satu-satunya hamba Tuhan dari luar negeri. Setiap kali ulang tahun saya datang. Cuma happy birthday Pak, pulang lagi New York. Dan semua pekerja termasuk anak-anak tahu. Kalau mau lihat obedience, kesetiaan, itu Nehemia.
Salah satu pengerja itu diumumkan, satu kali pastor anaknya mengumumkan di pengerja-pengerja. Mau belajar kesetiaan, obedience itu Nehemia. Anak buah yang ngomong ke saya bilang apa? To God be the glory. Nggak usah sombong, merasa dada tak buka. Nggak usah hebat. Yang sana itu kefe. Nggak sombong. Biar Tuhan yang disembah. Tepuk tangan bagi Raja kita, haleluya. Humble. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. You pikir style kayak gini gak ada masalah? One day, orang lihat. Sir, you have girlfriend? No. I have wife, I have a daughter. Sure? No girlfriend. No girlfriend. Dunia selalu memandang orang secara luar. Dunia selalu memandang luar sehingga pandangan luar itu masuk kepada orang itu. Sehingga dia selalu menganggap bahwa wah ini keren, pasti ada ini, ada itu, dengan inilah perempuan ini. Terus aku langsung kata, no, aku ada istri, aku ada anak. Dan aku tidak akan mengkhianati mereka. Why? Karena I love them. Saya mencintai mereka, saya sayang mereka. Begitu juga dunia tidak bisa mempengaruhi saya. Karena saya sayang Tuhan. Saya cinta Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, kekuatan. Saya sayang Tuhan. Why? Puasa 7 hari diberikan kekuatan. Waktu itu 21 hari diberikan kekuatan. Waktu mujizat saya itu ada bom dalam pesawat dan Tuhan tolong. Tangkap di Cina Tuhan tolong. Dan begitu banyak jutaan perkara ajaib dan Tuhan sudah tolong. Boleh tepuk tangan bagi Raya. Itu bukti kebaikan Tuhan yang saya alami. Lu mau apa? Mau bangga apa? Tetap rendah hati. Baru beberapa yang lalu Tuhan bilang, kamu saksi, kamu punya hidup. Aduh, saksi nanti dianggap sombong lagi, apa-apa. Saya itu lihat di handphone, sekalian kasih informasi tentang selama tinggal 1 tahun. Jadi tahun kemarin ini saya tinggal 167 malam. Hampir setengah tahun tinggal di luar. 2 tahun yang lalu lebih banyak lagi. Jadi kemudian saya itu levelnya namanya ambasador. Itu the top one. Paling di Amerika cuma ada hampir sampai 100 orang. Jadi di bumi ini ada 100 orang. Dan saya ada di situ. Level itu. Kemudian flight, khususnya Delta. Itu dikatakan million mile. Sudah hampir 2 million mile di diamond. Jadi kalau beli ekonomi dikasih ke first class. Gitu loh. Karena sepanjang tahun dihitung kemarin ada hampir 90 kali flight dalam 1 tahun. Hampir 10 kali setiap bulan untuk terbang. Kemudian hidup di lounge. Jadi mendarat saya ke lounge, di first class punya tempat lounge, pulang juga begitu, jadi makan. Ya. Dan di situ saya belajar, Tuhan thank you kok sejauh ini Tuhan bawa saya. Dan saya bilang Tuhan, ini saya bilang juga sama anak saya doa, berikan kami selalu rendah hati, please rendah hati. Supaya apa? Jangan melupakan Engkau. Rendah hati, karena jadi jangan begini apa? Kalau ada orang susah, Pak, di penjara kami butuh orang kasih makan di penjara, kasih odol, kasih sabun di penjara. Kamu perlu berapa? 9 juta. Ya saya kirim ya nanti minggu depan.
Jadi orang supaya nggak sombong, jangan kikir, kasih. Pak, kami ada orang tua di Manado, kami perlu untuk, kami itu ada berapa kalau nggak salah, 100 orang, 120 orang. 120 orang tua-tua. Jadi kamu perlu sembako Pak. Satu sembako 100.000. Oh ya, jadi itu berapa juta itu ya? Pakai duit semua itu ya? Iya Pak. Oke. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jadi sikap hati yang rendah hati itu berkorban, bukan hanya mengasihi, mengampuni, tapi kasih keluar doi, keluar uang, berkorban. Dan setiap kali saya berkorban, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Itu sudah hukum. Tuhan berkati. Ya. Makanya juga bisa beli. Kalau ini beli ini sih, beli jas seperti jas ini, CC saya yang beli. Saya punya CC. Credit card. Saya punya CC. Dan saya ada 9 CC. Dan CC yang paling mahal, CC yang paling kaya, CC Ame. American Express. Aduh. Harusnya saya mau bikin lucu ini kemarin, tapi saya lupa. New Hampshire diberkati Tuhan. Aduh. Karena jas kemarin lebih keren daripada hari ini gitu loh. Anyway, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, saudara kalau lihat saya ini juga, belajar juga karena apa? Belajar untuk menabur, memberi. Dan saya sudah memang tanamkan di dalam. Masih ingat kita baca kemarin, para imam punya pakaian khusus. Masih ingat? Saya khotbah kemarin, yang diurapi, Musa mengurapi imam, semua anak-anak punya pakaian khusus. Makanya kita kalau perjamuan kudus gak boleh pakai jeans robek-robek. Awas lu sampai saya tahu ya. Ada pakaian artinya rapi. Gak perlu mahal. Kecuali pendeta. Gak perlu mahal. Yang penting, ada Cece, I like that Cece. Saya punya Cece. Kemarin kok saya bisa lupa. Anyway, jadi saudara bersaksi ya kebaikan Tuhan. Saya mau bersaksi kepada saudara karena anggap ini gitu, we are family, right? Kita family, saya nggak sembarang sekali, nggak sembarang itu bersaksi karena dianggap sombong atau, tapi intinya supaya belajar seperti Yesus. Amin. Dan saudara-saudara banyak teman-teman yang memberkati saya bilang, Pak saya senang, Bapak itu kan tanah subur. Maksudnya, Bapak itu kan tanah subur. Maksudnya saya kurus begini kok subur. Maksudnya Bapak itu kan kasih Bapak bisa kasih orang lagi. Ya betul itu. Itu betul. Jadi gak ditahan, gak ketahan gitu loh. Ini kasih diceci aja nanti kan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar untuk kita mengerti hatinya Tuhan. Amin, kekuatan Tuhan berikan. Kemudian ayat ya Mazmur 33 ayat 18-19. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18-19. Nah, jadi kita belajar saudara. Untuk kita bangkit. Kita ingat percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. Mana tadi Mazmur? Mazmur 33 ayat 18-19. Karena yang tuliskan Daud. Anak cucu tidak pernah minta-minta roti, kata firman Allah. Karena Daud juga yang bilang bahwa karena mata Tuhan tertuju kepada Mazmur 33 ayat 18, Psalms 33, 8, 18, 19. Pakai bahasa mana doa? Sama-sama. Sesungguhnya, sama-sama, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Berharap, jangan sampai kita kehilangan harapan. Sepanjang tahun ini, ingat tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin.
Masih ada gambar ini enggak? Gambar orang lumpuh? Coba. Masih ingat orang lumpuh yang 38 tahun? Yesus datang sendiri. Bertanya kepadanya, maukah kamu sembuh? Maukah kau sembuh? Kemudian masih ingat dia bilang apa? Masih ingat? Tidak ada orang yang membawa aku. Sudah gak ada harapan lagi. Setiap kali aku pergi, orang keduluan. Setiap kali aku ke sana, orang keduluan. Seperti no hope. Gak ada lagi jalan keluar. Pokoknya setiap kali malaikat datang menggonjang air itu, orang keduluan. Seperti yang lain kok ditolong, saya kok enggak. Yang lain terima mujizat kok saya enggak. Yang lain mengalami jawaban doa kok saya kok enggak. Mari sama beritahu, kalau engkau terus berharap kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang datang. Tepuk tangan bagi Raja kita. Tuhan sendiri yang akan datang. Kemudian dia bilang, angkat tilammu. Wow, I like that. Stop complain. Stop bersungut-sungut. Ayo bangkit. Bangkit. Angkat tilammu. Powerful firman Tuhan. Dan momen itu dia terima mujizat Tuhan. Tahun 2024. Terus berharap kepada Tuhan. Ya. Jangan sedikit pun ada keraguan tentang Tuhan kita. Dia hidup dan nyata bekerja dalam hidup kita. Mari terus kita beriman kepada Tuhan. Masih ingat kemarin saya khotbah tentang perempuan pendarahan, semua tahu kisah ini. Pada saat 12 tahun menderita, saya bisa bayangin itu 12 tahun dan itu ditulis di Alkitab, itu nyata. Kenapa itu menggambarkan apa? Bertahun dia sudah coba dengan kekuatan, sudah beberapa tabib, coba A, coba B, coba C, nggak bisa-bisa. Tapi dia bilang, asalku jama, aku berharap hanya engkau Yesus. Dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi engkau bisa menyembuhkan saya. Walaupun dalam penderitaan resikonya mati. Diinjak orang, resiko mati, dia rolling. Tapi Alkitab berkata asalku jama. Yesus tahu, dia berhenti siapa yang menjamah saya. Murid-murid bilang, begini banyak orang, mana kita tahu siapa yang menjamah. Siapa yang menjamah? Perempuan yang sudah mengalami mujizat itu. Wow, dia bersaksi saudara. Saya. Dia bilang, pergi imanmu menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih di Alkitab yang Tuhan tidak jawab? Mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Doa, saya berdoa tahun ini, pintu-pintu yang tertutup dibuka di dalam nama Yesus. Amin, amin. Tepuk tangan bagi Raja kita. Yang sedang mengurus surat 2024, engkau menerima mujizat, engkau di-granted dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau mau buka bisnis, engkau diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Itu terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Bangkit Bapak Ibu. Setelah bangkit jadi saksi, jadi terang. Supaya orang lain bisa melihat terangmu ada dalam hidup saudara. Amin, amin. Jadi ingat baik kata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya penting banget saudara, hidup kita itu selalu berlanjut takut Tuhan. Saya nggak mau dosa Tuhan, saya nggak mau curi Tuhan, saya nggak mau cabul, saya nggak mau kikir, saya nggak mau hidup nggak benar, saya nggak mau. Ngomong sendiri sama dirimu sendiri. Jangan lakukan aneh-aneh, jangan belajar. Nah, kita itu bisa, karena ini saya latih sendiri. Makanya nggak sembarang orang saya ngomong, saya latih sendiri. Saya ngomong sendiri, Tuhan, I love you. Saya takut ini, saya nggak mau. Kalau bisa hindarkan. Hindarkan. Adik-adik saya sama ponakan saya apply visa. Pakai agent. Terus agent bilang bahwa adik-adik saya ini punya bisnis. Saya bilang, kalian sudah berdusta ini. Bagaimana berdusta nanti nggak akan diterima. Terus adik saya yang satu memang punya bisnis, suaminya sudah meninggal. Sudah punya bisnis, sudah meninggal. Terus sudah nggak lagi.
Tapi ada yang satu dia guru, masih guru. Tapi gak punya bisnis. Aku bilang kasih tahu pada agent, jangan berdusta. Ya tinggal 2-3 hari bagaimana mau rubah. Aduh saya berlutut, Tuhan. Please Lord, mereka sudah salah. Aku minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan aku minta nanti di apa namanya kedutaan Tuhan. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berdusta. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan untuk mereka berdusta. Boleh dong. Bukan seperti orang Manado sampai di Boston dari Indonesia. Pas di imigrasi dia bilang, Tuhan nanti di imigrasi, butakan mata imigrasi. Butakan mata imigrasi. Kalau buta bagaimana dia mau siapkan HP paspor? Memang. Tapi kan doa. Saya berdoa, saya minta Tuhan please. Please. Mereka itu apply 5 orang. Waktu masuk langsung 5 orang. Nggak boleh langsung banyak orang katanya ke pintu yang satu. Ya sudah akhirnya 2 orang, 1 keluarga dulu masuk. Kemudian ditanya. Coba ditanya, mau ke Amerika? Iya. Ngapain mau jalan-jalan? Itu siapa? Anak saya. Ibu masih guru? Saya PNS masih begitu sebagai guru. Oke. Nanti ambil. Boleh tepuk tangan bagi raja kita. Ada yang satu belum dapat giliran karena belum dapat giliran. Jadi dia ke agen yang sama. Itu siapa? Itu kakak saya. Mau ke Amerika. Iya. Ini siapa? Anak saya masih kuliah. Oh, oke. Sudah. Sudah. Kamu ambil sama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang takut Tuhan. Orang yang belajar bergaul rendah hati sama Tuhan. Apa yang kau minta didengar dan dijawab Tuhan. Apa yang kau minta dijawab oleh Tuhan. Ini sudah jelas-jelas salah, saudara. Mana punya perusahaan? Guru kok punya perusahaan? Mungkin ada guru-guru punya perusahaan lain, aku nggak, tapi adikku nggak punya. Memang agent sekarang pinter di Indonesia itu. Antara pinter sama menipu beda-beda tipis. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita belajar ya satu hal ya. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang itu bahwa betul dia menentukan langkah hidup kita. Kita kan gak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Jadi selama kita hidup, apalagi yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya mau kasih tahu ya. Sungguh-sungguh layani Tuhan. Ingat pesan Tuhan kemarin, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Think about that. Kita yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Makanya mau sombong apa, mau sok apa, nah ada yang bisa sombongkan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, amin, amin. Dan yang terakhir, mari berdiri bersama-sama. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama dengan suara nyaring. Yeskiel 36 ayat 26 27. Tahun yang baru 2024. Ayo tim musik ke depan. All musician. Tuhan akan memberikan hati yang baru kata firman Tuhan. Amin. Hati yang baru, roh yang baru kepada kita semua. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring dan saya mau berdoa untuk saudara. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru, roh yang baru di dalam apa? Batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apalagi? Kuberikan kepadamu hati yang, sekali lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru, terus roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan diri dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Hati yang taat. Terus ayat berikutnya sama-sama. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan apa? Melakukan. Katakan tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya.
Pada saat kita melakukan firman Tuhan ini, Yesaya 60, ayo HP, Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 dikatakan, ayo bangkit. Kekayaan bangsa-bangsa kita akan terima dalam nama Yesus. New Hampshire akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat akan diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. New Hampshire akan terjadi revival. Jiwa-jiwa baru ditambah-tambahkan. Dalam nama Yesus, jiwa-jiwa sudah lama tidak datang dikembalikan. Dalam nama Yesus yang setia, lebih setia lagi. Di dalam nama Yesus. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus ayat berikutnya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi apa? Terang Tuhan terbit atasmu New Hampshire. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu New Hampshire. Terus apalagi bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya terang yang terbit bagimu. Terus ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh. Anak-anak perempuan digendong. Terus firman Allah ayat 5 terakhir. Saya senang ayat ini. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada New Hampshire. Dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepada New Hampshire. Tepuk tangan bagi raja kita. Oh, engkau akan diberkati. New Hampshire akan heran berseri-seri. Engkau akan tercengang, berbesar hati. Engkau akan digranted, engkau akan ditolong, engkau disembuhkan Tuhan. Kelimpahan seberang laut akan dilimpahkan kepada engkau di dalam nama Yesus. Korababaya sandara labaya. Berkati anak-anakmu ya Bapa. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hari ini yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Beban berat mendapat kelegaan. Di dalam nama Yesus. Oh, engkau layak disembah. Layak dipuji, layak diagungkan. Dimuliakan selama-lamanya. Nyanyikan pujian.